bahwa biasanya prasasti ini selain menjelaskan bahwa ini adalah tempat itu ya istilahnya bebas aja, tapi juga ada kutukan. Makanya zaman dulu nggak ada berani. Kalau kita bisa baca di sini dikutuk, misalnya sampean merusak terus sampean menarik pajak di sini yo, itu dikutuk. Jadi raja-raja berikutnya, walaupun ini setelah Raja Erlangga ada Raja Majapahit, itu tidak berani narik pajak dari sini yo. Soal itu sudah dikutuk. Assalamualaikum. Kali ini kita akan mengeksplor batu prasasti ya, dimana batu prasasti ini dulunya itu memang berada di tempat-tempat yang di keramaian ya. Kalau zaman sekarang itu di balai desa atau di tempat-tempat yang ramai ya. Tapi kenapa ini batu prasasti ini berada di hutan? Dan koron kabar ini di sini tuh banyak sekali cerita-cerita ya, cerita-cerita tentang batu prestasi ini. Kemungkinan batu peninggalan di zaman era-era kerajaan Majapahit. Oke, sahabat Blokosto ya. Terus ikuti saya ya di penelusuranku kali ini yang berada di Lamongan ya, untuk mengeksplor sebuah batu prestasi. Seperti apakah batu prestasi itu? Mari kita akan sama-sama menuju ke sebuah batu yang berada di Lamongan. Oke, sahabat Blokosto. Nah, ini kita melewati jalan setapak seperti ini menuju ke sebuah batu prestasi ya. Batu prestasi itu memang batu yang dikeramatkan oleh orang-orang atau seperti lempengan-lempengan emas. Kemungkinan ini dulunya itu ya peninggalan di zaman era kerajaan ya. Dan di sini berada di hutan. Nah, di hutan-hutan seperti ini ya. Jadi banyak sekali batu-batu atau peninggalan-peninggalan di zaman-zaman kerajaan seperti ini ya. Kalah. Iya. Oke. Nah, ini kita di sini juga banyak sekali ya teman-teman atau dari warga nih ya, karena ingin melihat batu prasasti itu seperti apa dan mitosnya apa ya. Nah, ini jadi disinilah di dalam hutan memang ada keanehan tersendiri ya di dalam hutan seperti ini. Nah, ada bentuk prasasti seperti ini. Nah, ini coba kita akan seperti ini. Jadi banyak seperti ini. Namun tulisan yang ada di sini itu kurang jelas. Bisa dibaca dengan alat pembesar kaca atau semacam mikroskop atau lensa. Nah, ini banyak nih tulisannya dari atas sampai ke bawah. Mungkin yang dimaksud atau makna tujuan prasasti pada masa itu, misalkan begini, kalau di kantor-kantor orang penting, di kantor Pemkab atau di kantor kepresidenan, katakanlah seperti itu ya, itu biasanya kan ada tulisan-tulisan yang apa itu semacam propaganda atau gimana itu ya. Mungkin maaf kalau saya salah mengambil kosakata, kurang lebih seperti itu. Jadi prasasti ini menandakan kalau di seputaran ini ada kekuasaan yang sedang berkuasa, mungkin seperti itu. Namun di era zaman itu, nah di atas prasasti ini ada semacam ketentuan dilarang merusak, mengambil dan lain sebagainya. Anda bisa screenshot tulisan ini. Nah, mengenai prasasti yang saya hampiri di saat saya perjalanan menuju ke makam mama atau ibunda atau maminya atau emboknya Patih Gajah Mada yang ada di Gunung Ratu.
sejenak, kita sepintas saja, dan setelah ini kita lanjut ke Gunung Ratu. Di sisi samping belakang itu sebetulnya ada tulisan semuanya, ini menjelaskan bahwa biasanya prasasti ini selain menjelaskan bahwa ini adalah tempat itu ya istilahnya bebas saja, tapi juga ada kutukan. Makanya zaman dulu nggak ada berani. Kalau kita bisa baca di sini dikutuk, misalnya sampean merusak terus sampean menarik pajak di sini yo, itu dikutuk. Jadi raja-raja berikuti, walaupun ini setelah Raja Airlangga ada Raja Majapahit, itu tidak berani narik pajak dari sini yo. Soal itu sudah dikutuk. Sebetulnya ya raja-raja zaman dulu itu patuh terhadap raja-raja terdahulunya. Kira-kira seperti itu. Tulisannya masih ada, saudara. Terus menurut mitos-mitosnya ini kalau malam bisa mencorong, saudara-saudara, konon tapi bisa menyala. Jadi kalau ini kan yo masuk akal juga, soalnya batunya ini warnanya putih. Ini kalau tidak diberi contoh, orang bisa kaget, saudara-saudara. Soalnya ada putih-putih itu opong. Ternyata ini juga seperti mirip pedang, atau juga mungkin jangan-jangan ini pedang orang. Ya ini jenis-jenis prasasti catur muka, saudara-saudara. Catur muka itu ini dari sebelah samping ini juga ada tulisan-tulisan, tapi masih jelas, masih ada. Cuma yang di sebelah bagian belakang ini sudah keropos karena usianya sudah ratusan tahun, ribuan tahun, saudara-saudara. Pokoknya ini prasasti zaman kuno seperti itu. Bunyinya yo rata-rata ini dikeluarkan kerajaan Kahuripan. Jadi pada waktu Raja Airlangga itu ya istananya diserang sama raja perempuan yang di Candi Jedong. Yang di Candi Jedong itu kan istananya dulu di situ ya dibakar, terus melarikan diri Raja Airlangga, melarikan diri di daerah Patakan Lamongan. Termasuk ini juga dekat dengan daerah Patakan. Itu dibantu masyarakat setempat itu menang lagi, diangkat lagi menjadi raja. Makanya daerah sini banyak sekali prasasti, terutama di Lamongan, karena rata-rata penduduknya itu pendukung Raja Airlangga, membantu kemenangan Raja Airlangga, terus diberi tanah berdikang. Jadi kalau kita angen-angen ya, biasanya prasasti ini di dekat-dekat dengan keramaian, entah itu pasar, entah itu balai desa, supaya orang bisa membaca. Jadi kalau kita andai-andai di sekitar sini dulu mungkin ini yo kayak balai desa zaman dulu. Mungkin seperti itu kira-kira ya. Soalnya saya juga pernah membaca sih, tapi dikit-dikit. Oke, jadi seperti inilah ya. Jadi di sini tuh ada semacam tulisan seperti ini ya. Nah, ini masih ada tulisan-tulisan seperti ini. Nah, ini paragraf yang terlihat masih tertera ini tulisan-tulisan seperti ini ya. Cuman agak nggak begitu kelihatan. Mungkin ini simbol sandi atau apa ya. Jadi batunya itu seperti ini. Jadi batu prasasti ini dibuatkan cungkup ya, seperti ini, cungkup seperti ini. Karena batu ini masih dikeramatkan dengan adanya tulisan-tulisan seperti itu. Nah ini kita mengambil dari belakang ini, dari samping. Nah, jadi di sini kita banyak sekali ya dari warga yang penasaran, mungkin ingin melihat lebih dekat ya, seperti apakah batu prasasti itu ya. Nah, seperti ini. Kenapa dibuatkan kucup seperti ini? Nah, katanya kabar itu batu ini bisa menyala. Nah, bisa menyala. Jadi kita dekat seperti ini.
Oke, sahabat Blokosto ya. Nah, semoga video ini bermanfaat kita semua, karena di desa Sandurjo atau Sumberjo ini terdapat sebuah kuncup atau batu prasasti yang konon kabar batu ini adalah batu bebas pajak dari zaman dulu ya. Oke, sahabat Blokosto ya, cukup sampai di sini ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan dan budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Bersama Blokosto membuka untuk kita semua.